Berarti tinggal berapa orang lagi nih? Tinggal satu orang lagi ya. Yang belum itu Bayu ya? Nabila belum masuk, Pak. Siapa? Nabila. Nabila sudah nih. Udah, Pak. Bayu yang belum ini Bayu. Bayu saya telepon nggak jawab pakai WA maupun pakai apa? Pakai Diganti telepon. aja, Pak, kalau enggak. Kenapa? Diganti Diganti. Siapa? sama Awaludin. Bayu nggak bisa Zoom, Pak. Dia bilang sama saya, Pak, tadi malam. Boleh, silakan. Awaludin boleh masuk. Coba dihubungi mungkin ya. Atau saya langsung masukkan ke grup ya. Awaludin tadi ya. Suaranya di on kan coba. Suaranya dinyalakan. Awaludin tadi ya. Siapa Sam? Sam? Siapa itu, Pak? Awaludin ya. Awaludin sudah siap belum? Awal sudah siap belum? Oke, makasih Kak. Kita tunggu satu orang lagi, baru kita mulai. Atau mau langsung kita mulai saja? Mulai aja, Pak. Langsung mulai saja ya. Oke. Oh, ini sudah 17 nih. Oke. Semuanya sekarang tolong dinyalakan kameranya. Kamera on cam. Kemudian kalian bisa speakernya mic-nya dinyalakan juga. Ya, nggak masalah. Kecuali yang di lingkungan rumahnya agak berisik gitu, agak noise. Jadi bisa kalian di mute ya. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga juga sehat ya? Sehat, Pak. Suara saya terdengar jelas nggak, Nah? Terdengar, Pak. Terdengar. Terima kasih. Nah, sekarang saya absen terlebih dahulu. Oh ya, ketua kelas tolong pimpin doa. Silakan Erlita.
memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya absen terlebih dahulu. Abdul Khalid. Abdul Khalid mana? Ada Pak. Hadir nggak Abdul Khalid? Hadir Pak. Oh ya. Kemudian Ahmad Paletehan. Hadir Pak. Ya. Kemudian Erlita. Hadir, Pak. Fadli Fatih. Hadir, Pak. Mana Fadli Fatih? Coba di on cam kan, so, kameranya dinyalakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih Fadli Fatih. Fauzan Akbar. Hadir Pak. On cam ya, Fauzan ya. Ya, Fauzan on cam. Galang Budiawan, Galang. Hadir, Pak. Ya, Galang. Kemudian Ilham Mahadi. Ilham. Ilham belum hadir ya. Ada kabar dari Ilham mungkin? Dimas. Hadir Pak. Dan Dimas hadir. Muhammad Dimas. Hadir Pak. Ya, oke. Fahri Maulana. Hadir Pak. Ya, bagus. Nabila Azra. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Nabila. Rizky Ramdhani. Hadir, Pak. Oke, Rizky Ramdhani. Sedang di luar kan? Iya, Pak, ini mau pulang, Pak. Habis ini, Pak. Absen dulu. Samsara. Samsara hadir. Hadir, Pak. Sultan Alif. Hadir Pak. Mana Sultan ini? Sultan, oke. Yasin Mulyadi, Yasin. Hadir Pak, hadir. Oh ya. Ya. Jadi saya minta peraturannya ditegakkan ya. Kalian harus selalu on cam. Jadi supaya ini kan lumayan panjang ini nanti untuk waktu zoomnya untuk pertemuan webinar untuk Google Meet ini ya. Jadi lebih baik kamu posisi HP-nya itu posisi fix ya. Jadi nanti nggak kamu pegang terus. Yasin on cam, tolong Yasin. Semuanya harus dalam keadaan on cam ya. Jangan sampai kameranya dimatikan ya, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini ya. Saya share screen terlebih dahulu. Bentar agak ya, sudah tampil ya. Nah, jadi untuk materi kali ini ya, kalian
mempelajari instalasi motor listrik kendali elektromagnetik motor induksi 3 fasa 2 arah putaran ya. Nah, ini kompetensi dasarnya yaitu suara saya masih terdengar jelas ya? Masih aman ya? Aman, Pak. Oke. Jadi kalian nanti bisa memahami gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik, kemudian untuk keterampilannya, kalian bisa mencontoh gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik, ya seperti itu. Nah, selanjutnya, ini yang harus kalian capai, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu untuk pengetahuan, kalian bisa menafsirkan gambaran sistem kendali elektromagnetik, 3 fasa 2 arah putaran, kemudian memproyeksikan permasalahan yang ada ya pada gambar rangkaian. Kemudian untuk keterampilannya, kamu bisa mensketsa rangkaian sistem pengendali elektromagnetik motor 3 fasa 2 arah putaran. Dan kemudian yang kedua itu memodifikasi rangkaian sistem kendali elektromagnetik motor 3 fasa 2 arah putaran. Ya, seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu dimulai dari menguraikan jenis-jenis diagram gambar instalasi di elektromagnetik secara tepat, santun, dan sistematis. Yang kedua, menafsirkan gambar rangkaian ini dengan benar, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian menemukan permasalahan pada gambar rangkaian sistem pengendali elektromagnetik dengan teliti dan rasa tanggung jawab. Setelah itu membuat kembali rangkaian sistem kendali elektromagnetik dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, yang kelima, menunjukkan gambar rangkaian sistem pengendali elektromagnetik. Yang terakhir itu adalah memodifikasi rangkaian sistem pengendali elektromagnetik dengan tepat, jujur, dan santun. Ya, seperti itu. Ini tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, untuk materi minggu kemarin, ya, kalian sudah belajar saklar mekanik. Ya. Siapa yang tahu saklar mekanik? Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih mengingat? Saklar mekanik itu seperti apa? Jenis-jenisnya apa saja? Saklar yang bekerja untuk otomatis bukan Pak? Pemutus dan penyambung dan pemutusnya. Oh, Sultan Arif, oke. Ini tidak bekerja secara otomatis. Saklar mekanik itu masih manual ya. Jadi masih digerakkan secara manual ya, seperti itu. Oke. Secara umum sih bagus jawabannya, cuma ini masih bekerja secara manual, masih digerakkan oleh manusia seperti itu. Contohnya ya, ada yang tahu contohnya jenis saklar mekanik itu apa saja? Ini Pak, single pole, single throw, atau seperti saklar tunggal gitu. Iya benar. Siapa tuh yang jawab? Oh, Pak Latehan, bagus ya. Jadi saklar mekanik itu salah satunya adalah SPST, kerjanya seperti saklar tunggal atau saklar satu kutub ya. Ini contohnya ketika kalian memasang ke beban lampu ya, seperti itu contohnya, tapi dia ada tuasnya ya, seperti itu. Atau untuk motor 3 fasa itu kalian bisa gunakan saklarnya jenisnya adalah TPST ya. Saklar TPST ini bekerja misalnya untuk meng-on-kan satu arah putaran ya, jadi hanya satu arah saja. Karena TPST ini memiliki satu input dan satu output ya. Jadi ada triple pole, single through ya. Jadi ada 3 terminal input, kemudian ada 3 terminal output ya, seperti itu. Jadi arahnya satu saja ya, seperti itu. Nah, kemudian ada TPDT ya. Itu artinya triple pole double through ya. Ini ada 3 terminal dengan 2 arah ya. Jadi kalau ingin menggunakan saklar ini misalnya untuk digunakan pada contohnya apa? Ada yang tahu untuk TPDT ini? Karena dia ini 2 arah. Saklar tukar bukan Pak? Prinsipnya sama seperti saklar tukar.
tapi dia ini ada 3 terminal, ya. Kalau TPST tadi untuk balik arah putaran nggak bisa, ya. Dia hanya satu arah TPST karena satu pergerakan saja, satu arah, ya. Kalau TPDT ini bisa balik arah putaran, jadi untuk arah forward maupun arah Arah Reverse. reverse. arah apa? Ayo, Elisa, silakan. Arah forward dan arah Arah Reverse. iya. Arah forward dan arah reverse. reverse. Ya, seperti itu. Ini Fariji baru masuk ini, ya. Dari mana sih? Ya. Jadi kalau TPDT ini digunakan untuk 2 arah putaran, ya. Bekerjanya secara manual, ya. Dia ada tuas, misalnya posisi atas itu untuk arah putaran maju atau forward, kemudian posisi tengah itu posisi off, ya. Kemudian posisi bawah itu untuk posisi arah reverse, ya, arah mundur, seperti itu, ya. Nah, sebelum masuk ke materi pokok, ini saya ada video untuk kalian. Ini sebentar ya. Nah, sebentar nih, ada ditampil. Suaranya kedengar nggak? Ada suara nggak? Ada Pak. Suaranya? Suaranya kedengar nggak? Video ini kedengar nggak suaranya? Dengar Pak, dengar. Dengar Terdengar. ya? Iya. Tapi videonya belum muncul ya? Videonya belum muncul ya? Belum Pak. Belum ya? Belum, Pak. Bentar. Nah, videonya sudah muncul ya? Sudah Pak. Suaranya terdengar? Terdengar Pak. Nah, ini tentang industri 4.0 yang sekarang lagi digalakkan di Indonesia. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Ini tantangan buat kalian ke depan ini. Revolusi industri keempat itu Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2017. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan
keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan Nah, ini manusia. lebih ke IoT nih nanti. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uang dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di bidang produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robot. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Nah, gimana menurut kalian itu? Menurut kalian gimana itu? Ini nanti kedepannya banyak pekerjaan yang hilang, ya, dan itu digantikan oleh mesin, ya. Jadi tadi disampaikan banyak yang bekerja di bidang low skill worker, ya, jadi pekerja-pekerja dengan keahlian yang rendah, ya, itu akan tergantikan oleh mesin, ya, itu. Nah, ini nanti, ya, semoga jadi motivasi kalian untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian, skill kalian, ya. Jadi kalian jangan cepat puas dengan kemampuan yang kalian dapatkan saat ini. Kalian harus bisa mengembangkan lebih jauh lagi, ya, lebih meningkat lagi, ya, seperti itu, ya. Saya harap kalian bisa menggali ilmu kalian lebih dalam lagi, ya, seperti itu. Ya, ini tantangan kalian ke depannya, ya. Jadi jangan kalian patah semangat, harus terus giat untuk belajar, menimba ilmu sebaik-baiknya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ilham baru gabung, Ham. Semuanya tolong di-on-kan kameranya. Rizky Ramdhani, semuanya di-on cam. Sebentar.
Nah, ya, materi pokok hari ini yaitu sistem pengendali motor, ya. Jadi yang kedua itu adalah komponen utama kendali elektromagnetik, dan ketiga gambarankan sistem pengendali elektromagnetiknya. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, jangan ada quote buat kalian untuk memotivasi kalian lebih giat dalam belajar. Ya, jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Ya, giat belajar itu penting ya. Tanamkan dalam diri kalian bahwa dengan ilmu yang kalian dapatkan ini nanti kedepannya akan berguna nanti untuk kalian, bekal kalian dalam menjalani hidup nanti ya, seperti itu. Nah, di sini saya memunculkan permasalahan nih ya. Ada permasalahan yang dimiliki oleh Pak Hadi ya. Pak Hadi ini memiliki sebuah pabrik bata. Nah, untuk meringankan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, Pak Hadi ingin memasang mesin kren untuk mengangkat dan memindahkan bata yang sudah dibuat ke tempat penyusunan bata yang sudah jadi. Nah, ketika tumpukan sudah dipindah ke tempat penyusunan, mesin kren kembali lagi ke posisi semula dengan menekan tombol reverse ya. Posisi tombol reverse ini adalah untuk arah kembali ya, arah mundur. Nah, namun yang terjadi, tombol tersebut harus terus ditekan supaya motor bisa kembali ke posisi awal. Nah, kalian harus bisa menemukan solusi yang dialami oleh Pak Hadi agar permasalahannya terpecahkan. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita diskusikan, ya, kalian diskusikan dalam kelompok. Kemudian kalian bisa presentasi hasil diskusi kalian nanti di pembelajaran. Nah, kita mulai masuk ke materinya, ya. Jadi kita mulai materinya itu dengan sistem pengendalian motor, ya. Sistem pengendalian motor itu ada 3, ya, yaitu pada saat mulai jalan, kemudian saat berputar atau running, kemudian yang ketiga itu adalah ketika berhenti atau stopping. Nah, ketika mulai jalan ini maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Pak Dlipati? Saat mulai jalan itu seperti apa, mungkin tahu? Nggak tahu? Oke. Kemudian Pak Latehan bisa jelaskan? Mulai jalan atau starting itu memulai bukan Pak? Memulai. Iya, pada saat jalan, mulai. Motornya itu saat berputar itu bagaimana? Di kontrolnya itu modelnya seperti apa? Dikendalikannya, kenapa harus saat mulai jalan itu harus dikontrol? Gitu? Sultan? Untuk memulai Gimana, Sultan? untuk memulai pergerakan pemindahan batunya. Ini nggak cuma ini ya, nggak cuma nanti apa yang berhubungan dengan kren tadi, ya. Jadi saat mulai jalan ini, misalnya motor itu kan ketika dibebankan ya, ketika motor itu dibebankan, misalnya motor itu untuk tadi menggerakkan kren, ya. Nah itu ketika dibebankan tersebut, ya, itu arus startingnya akan tinggi, terutama yang motornya itu 4 kW ke atas ya. Nah, kalau seperti itu yang terjadi ya, maka dibutuhkan kendali awal pada saat mau jalan ya, pada saat mulai jalan ya. Nah, dibutuhkan kendali motor saat mulai jalan. Jadi untuk meredam arus starting itu ya, kalau kalian tahu itu, kalau misalnya arus starting pada motor induksi itu bisa sampai 8 kali ya dari arus nominal ya, bisa sampai 8 kali arus nominal. Nah, untuk meredam itu ya, jadi pada saat starting ya, harusnya diredam dengan menggunakan hubung bintang ya. Setelah itu ketika sudah 80% kerja motor berputar 80%, baru kemudian
motor dihubung segitiga. Nah itu ya maksud dari mulai jalan itu seperti itu. Nah kemudian saat berputar atau running, ada yang tahu? Ini Motor Pak, itu dikendalikan saat berputar atau running, misalnya seperti apa? beberapa saat setelah motor mulai ini Pak ya, mulai jalan terus arusnya mengalir secara bertahap, segera menurunkan ke posisi arus nominal Pak. Selanjutnya motor Itu. dapat dikendalikan sesuai kebutuhan, misalnya dengan mengaturan kecepatan, pembalikan arah, peputaran dan sebagainya Pak. Nah itu ketika berputar ya. Jadi itu udah mulai dari starting sampai running ya. Itu tadi siapa yang menjelaskan barusan? Saya Pak, Siapa? Ahmad Falatehan. Ahmad Falatehan. Oke. Ya. Jadi tadi Falatehan menjelaskan dua sistem kendali ya yang dipakai. Jadi kalau untuk yang berputar ya misalnya ya ketika sudah berputar itu motor itu bekerja secara bergantian ya atau bekerja secara berurutan. Nah itu pengendalian motor saat sudah mulai running ya seperti itu. Nah kalau misalnya ya terima kasih untuk Falatehan, bagus. Kemudian untuk yang berhenti bagaimana? Saya boleh jawab lagi nggak Pak? Yang lain boleh silakan. Nanti kalau yang lain tidak bisa, Falatehan lagi boleh. Silakan. Siapa yang bisa menjawab saat berhenti? Jadi ketika motor berputar kemudian dia itu dikendalikan supaya berhenti itu bagaimana? Apa saja? Kenapa dikendalikan waktu berhenti, proses berhenti itu kenapa harus dipakai sistem kendali seperti itu? Ada yang tahu? Pengereman bukan sih Pak? Ini siapa yang jawab? Hujan Pak. Fauzan. Oh ya benar, betul. Betul Zan. Jadi contoh nih ya, ketika motor sudah di stop nih, ya, ketika di stop itu ternyata motor itu tidak langsung berhenti, ya. Jadi di sini dibutuhkan pengereman motor. Jadi ketika di stop dia langsung benar-benar stop posisinya, ya. Nah itu dibutuhkan pengereman, ya. Jadi pengereman ini nanti ada yang pengereman dinamik, kemudian ada yang pengereman menggunakan elektronis, ya seperti itu. Benar, Fauzan? Kita lanjutkan kembali, ya. Nah ini komponen utama motor kendali elektromagnetik. Yang pertama itu adalah push button atau tombol, kemudian yang kedua adalah kontaktor, kemudian yang ketiga itu adalah lampu indikator. Nah, kemudian ini saya tampilkan lagi untuk simulasinya, ya. Ini kalau di tombol itu kan ada 3 ya. Ada yang jenisnya NC, kemudian ada yang jenisnya NO, kemudian ada yang kombinasi NO dan NC. Ya. Suara saya masih aman ya? Aman. Aman. Ini simulasinya untuk yang tombol jenis NC, ya, ternyata di sini dia langsung lampu itu langsung mic-nya bisa kalian nyalakan, jangan nggak usah dimatikan mic-nya. Ya. Dilihat di sini, ya, tombol NC terhubung ke lampu, ya. Jadi kalau terhubung ke lampu seperti ini, ternyata ketika tombol NC dihubung seperti ini, ternyata lampu langsung Menyala. Nyala Pak. menyala. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika tekan tombol NC ini, maka yang terjadi adalah lampu ini akan Mari. Mati. ya. Jadi tombol NC ini fungsinya sebagai Lampu indikator. Pengunci Pak. pemutus. Ya. Nih, Pemutus. dia putus kan? Harus terputus kan? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Jadi tombol NC ini berfungsi sebagai pemutus. Nah, kemudian berbeda dengan tombol NO. Kalau tombol NO dia berfungsi ketika
ketika terhubung ke beban, ke lampu ini, ya yang terjadi adalah dia belum langsung nyala, tapi ketika ditekan baru menyala. Menyala. Ya, seperti itu. Ketika dilepas, maka Mati. Lampu akan mati. ini akan. Nah, berarti tombol NO ini berfungsi sebagai, kalau tadi tombol NO seperti Penyambung. tombol sebagai Penyambung. penghubung atau penghubung. Ya. Nah, ini kombinasi NO dan NC. Kalau NC, ya lampu pertama ini lampu nyala, ya. Kemudian ketika dipindah ke posisi 2, ya yang tadinya lampu 1 nyala, maka sekarang lampu 1 off. Ya, sekarang harus berpindah ke lampu 2. Ya. Yang tadinya lampu 2 off, sekarang menjadi nyala. Ya, seperti itu. Ya, paham ya prinsip tombol ini ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke kontaktor nih. Ya. Jadi kontaktor ini prinsipnya, ada yang tahu kontaktor? Dia mengunci, Pak. Mengunci. Kontaktor ini fungsinya mengunci. Kontaktor itu ada yang tahu bagian-bagiannya? Ada kontak utama, kontak bantu, ada coil. Fadli Fatih, gimana Fat? Ada coil, ada kontak utama dan kontak Iya, bantu. betul. Fadli Fatih benar. Ada coil, kemudian ada kontak utama dan kontak bantu. Ya. Kalau kontak utama di sini tidak di Cisco ini nggak bisa saya tampilkan, saya tidak bisa tuliskan kontaknya, nomornya ya. Jadi nggak sesuai, di sini 678. Ya. Kontak utama pada kontaktor itu berapa nomornya? Ada yang tahu? Nomornya berapa? Biasanya 135 1, dengan 2, 3. 246. 1 sampai 6, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, dan 5, 6. ya. Kemudian kontak bantu. Kontak bantu itu ada yang NO dan ada yang NC. Nah, sekarang kalau kontak bantu NO itu nomornya biasanya berapa aja? 1314. 13, 14, kemudian Pokoknya kalau NO yang belakangnya 3. belakangnya berapa? Belakangnya Hanya berapa? 3 dan Iya, belakangnya 3 dan 4 ya. Kemudian kalau NC ini ya, NC ini dia belakangnya 1 atau 2, 2122, 4142, kemudian 8182 ya, seperti itu. Nah, di sini prinsipnya. Kemudian ada coil ya. Coil ini adalah yang menarik kontak-kontak ini ya. Dia bekerja secara magnetan ya. Jadi ketika dia teraliri arus ya, mendapatkan tegangan ya, coil ini akan menarik kontak-kontak yang ada pada kontaktor ya. Ini supaya terlihat fungsi kerjanya ya. Di sini saya menggunakan tombol ya. Jadi ketika saya tekan tombol ini ya, maka di situ terlihat simulasinya bahwa kontak-kontak yang tadinya NO menjadi NC dan yang NC menjadi NO ya, seperti itu. Jadi ketika saya lepaskan maka kembali seperti semula ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya, nah ini adalah gambar rangkaian utama motor. Ya, di sini ada motor arah forward. Ya, di sini ada sumber 3 fasa RST, kemudian masuk ke MCB, kemudian masuk ke kontaktor. Ya, nah setelah itu masuk ke thermal overload relay, ya atau TOR. Nah selanjutnya dari TOR ini masuk ke motor. Ya, ini hubungannya udah terhubung secara forward. Ya, jadi RST ini R masuk ke terminal U, kemudian S masuk ke terminal P, dan kemudian T masuk ke terminal W, Pak. Ya. Nah, kemudian ketika motor arah reverse atau mundur atau berlawanan arah jalur jam atau counter clockwise bahasa lainnya,
ya. Di sini ada yang disilang, ya, ada dua fase yang disilang. Jadi di sini kalau R yaitu terhubung ke U, ya, masuk langsung ke U. Nah, yang ST-nya dipisah nih, disilang, ya. S yang awalnya masuk ke P, ternyata S itu masuk ke terminal W motor. Dan kemudian yang T masuk ke mana? Terminal apa? Iya, Pak. Terminal V motor. Ya, seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan ke materi ini, ya. Ini bagaimana terjadinya putaran pada motor 3 pasang, ya. Ini saya menggunakan ini, ya. Selanjutnya ini saya tadi di awal kita pakai, saya jelaskan saklar mekanik. Nah, ini saya coba jelaskan saklar mekaniknya, jenisnya adalah SPST. Ya. RST masuk ke UPW. Ini yang pertama ini adalah saya buat untuk arah putaran forward. UPW masuk ke RST, kemudian ZXY kita couple, ya. ZXY kenapa kita couple? Ini kalau ZXY di couple berarti hubungan apa ini? Ada yang bisa menjawab? Masih unmute? Ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya ZXY saya couple ini berarti hubungannya apa? Ada yang bisa menjawab? Bintang bukan, Pak. Ya? Pati-pati? Bintang bukan. Putus-putus, Pak? Bintang bukan, Pak. Bintang. Iya, bintang, benar. Ya. Jadi ketika dia dikoppel ZXY-nya, ya, ini dihubung bintang. Nah, kalau misalnya di sini kamu lihat, ya, ada UZ, VX, dan WY. Ya. Ini ujung kumparan U, ujungnya kemana? Terminal U, ujung kumparannya kemana nih? Ada yang tahu? Ini kan UVW dan ZXY ini adalah notifikasi, ya, yang ada di terminal motor, ya. Nah, notifikasi di terminal motor ini menandakan dia itu ada kumparan, ya. Nah, terminal U itu dia terhubung dengan ujung kumparan, terhubung dengan terminal yang lainnya, ya. Jadi terhubung dalam bentuk kumparan. Nah, sekarang U itu ujung terminalnya terhubung kemana? Ada yang tahu?
Suara saya masih aman ya? Masih, Aman, Pak. Pak. Sekarang kalian ngerti nggak pertanyaan saya? Ngerti nggak pertanyaan saya? Motor 3 fasa itu ada berapa putaran? Apa Pak? Ada berapa lilitan? 3. Motor 3 fasa ada berapa lilitan? Nabila bisa menjawab? 3 bukan sih Pak? Motor 3 fasa itu ada berapa lilitan nih motor 3 fasa ini? 3. 6 Siapa Pak. yang jawab tadi? Ya? Motor 3 fasa ada berapa lilitan? Halo? 3 bukan sih Pak? Halo? 6 Nabila? Dan Ipa? Tampilannya masih ada kan ya? Masih, Pak. Nah, sekarang motor 3 fasa itu ada berapa lilitan? 650 bukan, Pak? Berapa lilitan bukan apa namanya? Bukan jumlah lilitannya, ada berapa lilitan? 3 bukan, Pak? 3. Siapa tuh yang jawab? Fadli, Pak. Fadli ya, Fadli, oke. Ya, jadi motor 3 fasa itu ada 3 buah lilitan. Nah, sekarang berarti kalau ada 3 buah lilitan kan berarti satu lilitan itu ada 2 buah terminal kan? Iya nggak? Satu buah lilitan itu ada 2 buah terminal kan? Terminal masukan dan terminal keluaran kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau ujungnya misalnya terminal masukannya U ya, maka terminal yang lainnya keluarannya yang mana? Yang Z, Pak. Yang Z. Ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini disilang nih posisinya ya. U itu terminal U ujung kumparannya adalah yang X. Ya. Kemudian P terhubung ke Y. Z, bukan. ke mana? Erita Ke Z, bukan, Pak. ke Y. Ya. Baru terminal W ke Z. Z. Ya. Nanti kamu bisa coba nih di sekolah ya. Nanti kamu bisa coba menggunakan ohmmeter ya untuk mengukur mana yang satu kumparan terminalnya ya. Ini makanya kalau kamu lihat ini sebenarnya berurutan UPW ya, kemudian X, Y, Z. Jadi yang U itu terhubung ke X, Y terhubung ke Y, dan W terhubung ke Z. Ya, seperti itu. Jadi itu yang satu kumparan ya. U, X itu satu kumparan, P, Y satu kumparan, W, Z satu kumparan. Seperti itu. Ya. Nanti tujuannya supaya kalau kalian hubung delta ya, itu kan kalau misalnya hubung delta itu menghubungkan yang berbeda kumparan ya. Kalau yang satu kumparan nanti bisa jadi potret ya, hubung singkat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya coba simulasikan. Nah, disimulasikan sekarang kalau misalnya saya tekan TPDT-nya, TPST-nya, nah itu arah putarannya kemana itu? Forward. Forward, ya terlihat ya putarannya putaran arah jarum jam, ya, seperti itu. Karena di sini tidak ada perubahan, apa di sini? Tidak ada perubahan apa? Putaran. Tidak ada perubahan apa? Di sini Urutan. tadi, Urutannya, Pak. iya, urutan fasenya nggak ada yang berubah ya? Iya, Pak. Iya. Oke, kita lanjut kembali. Ini
akan kita membuktikan putaran arah motor 3 fasa ini untuk arah reverse, ya. Nah, sekarang arah reverse berarti tadi persyaratannya adalah bagaimana? Arah reverse gimana persyaratannya tadi? Salah satu urutan kabelnya ditukar, Pak. Iya, salah satu urutan fasanya ya. Kalau tadi yang di PowerPoint saya, yang diputar itu adalah ST ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang kita coba yang kita rubah itu adalah RT, yang S posisinya tetap, ya, seperti ini. Oke. Ini ya, yang disilang RT posisinya, S posisinya tetap. Sekarang kita play. Oh maaf, ini belum saya hubung ya, jadi nggak muncul. Ini saya hubung bintang lagi. Seperti ini. Nah, sekarang putarannya kemana? Reverse, Pak. Reverse, ya, seperti itu. Ya, jadi ya untuk balik arah putaran, ya, saya harap nanti kalian ketika praktek nanti tidak jadi masalah, ya. Kalian cukup menukar dua fasanya, ya. Yang tadi misalnya urutannya RST masuk ke UPW, ya. Nah, sekarang tinggal kamu rubah yang putaran arah balik putarannya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, kalian bisa berdiskusi, ya. Kalian buat tugas kelompok, ya. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dalam bentuk kelompok, ya. Yaitu pertama, kalian buat daftar komponen untuk motor 3 fasa 2 arah putaran. Kemudian yang kedua itu kalian buat rangkaian kendali motor, ya, rangkaian kontrolnya. Kemudian yang ketiga itu kamu buat rangkaian utamanya, ya. Setelah itu yang keempat, buatkan prinsip kerja, ya. Prinsip kerjanya harus kalian buat. Nah, kemudian yang kelima itu yang tadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hadi, ya. Jadi dia kepingin ketika posisi reverse itu tombolnya jangan ditekan terus, ya. Jadi tekan sekali maka dia posisinya kembali ke posisi awal, ya, ke posisi reverse, ya. Jadi tombol reverse-nya jangan ditekan terus, ya. Gimana caranya supaya tombol reverse ini ditekan sekali, trennya sudah balik ke posisi awal, ya, seperti itu. Silakan kelompoknya. Siapa saja? Atau saya yang menentukan? Yang kemarin di grup. Oke, yang kelompok kemarin saja ya. Yang kelompok pertama itu Erlita, kemudian kedua Ahmad Palatehan, kemudian ketiga itu Muria. Setelah itu yang keempat itu Fauzan, kelompok kedua Fadli Fatih, Nabila, Sultan, kemudian Yasin. Kelompok ketiga Abdul Khalid, Samsara, Ilham. Kelompok keempat Galang, Dimas, Fahri Maulana, sama Rizky Ramdhani. Ya, silakan kalian bekerja dalam kelompok. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya. Silakan, kalian bisa bekerja di Google Slide, ya. Sudah tahu kan ya cara supaya kalian bisa berkolaborasi ya. Jadi kalian aksesnya dibuka untuk teman kalian, kemudian kalian bekerja dalam kelompok tersebut. Silakan. Saya beri waktu 15 menit cukup atau 20 menit? 20, Pak. 20 menit ya. Oke, 20 menit. Silakan kalian bekerja dalam kelompok. Saya tetap dalam Zoom ini,
Google Meet ini. Jadi ketika kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Kalian bisa kamera off, kemudian berdiskusi dalam kelompok lewat kelompok WA, ya seperti itu. Silakan. Oke, Pak. Kalian bisa off cam dulu. Nanti begitu 20 menit selesai, kita berkumpul lagi. Sekarang jam 8.33 berarti 20 menit lagi 8.53. Silakan.
Kita diskusi lewat WA ya. Sepuluh menit lagi ya. Ada yang kesulitan boleh ditanyakan.
6 menit lagi. Soal yang nomor 5 ada yang kesulitan, mungkin ada yang boleh ditanya? Ada yang mau ditanya silakan. Lancar Zan ya, Fauzan? Pak Tehan? Halo, Aman Pak, aman. aman ya? Oke.
Sudah siap Ardita? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, semua berkumpul. Sudah 8.53. Ayo. Falatehan, Nabila, Sultan. Oke. Siapa yang mau menyampaikan presentasi silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, oke. Kita stop presenting dulu. Silakan tampilkan hasil diskusi kalian. Ayo semua tampil. Kelompoknya siapa aja yang bisa dibacakan? Ria sama Fauzan Akbar. Oke. Kelihatan nggak? Atau kamu bisa kirim ke WA saya, nanti saya yang tampilkan. Sebentar. Ini sudah mau. Sudah tampil. Artinya, lagi. Linknya aja ya ke Bapak. Iya, kirim linknya ke saya boleh. Nanti saya yang tampilkan. Kalau pakai HP agak susah ya. Share screen. Sebentar saya buka dulu. Ya, silakan. Kelompok 1 siapa yang mau jadi juru bicaranya? Ganti-gantian aja, Pak. Oke, silakan. Yang pertama mau menyampaikan siapa? Saya deh, Pak. Ya udah, Erdita dulu dah. Ladies first. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan dari kelompok 1, saya Rita Ardana, Falatehan, Muria Alwadi, dan Fauzan Akbar. Ganti slide. Pertanyaannya, tentukan solusi dari permasalahan industri berikut ini. Dalam sebuah perusahaan industri dengan berbagai macam bidang pekerjaan, baik itu pengolahan maupun bidang industri yang menghasilkan produk, membutuhkan motor listrik sebagai penggerak atau
untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan mereka. Salah satu contoh aplikasi penggunaan motor listrik ini adalah pada mesin kren yang digunakan untuk memindahkan barang dimanapun. Motor dikontrol dengan 2 arah putaran, baik itu forward maupun reverse. Untuk Ya, untuk komponennya bisa kita lihat di sini ada MCB 3 fasa yang pertama, terus lalu kontaktor magnet 2, button, itu ada 3 kabel fasa dan metal, motor listrik, lalu ada S-pen, tang kombinasi, tang chip, tang put, tang minus, meter dan tang potong. Dilanjut siapa ini sekarang? Pak, ini Silakan. kali pola Suaranya kok putus-putus, Erlida? berikut ini adalah gambar Erlita, suaranya kok putus-putus ya? putus ya. Iya. Atau yang lain bisa mewakili dulu sebentar. Kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain. Sultan, bisa melanjutkan Sultan? Halo? Oh, Pak. Atau Fauzan bisa melanjutkan? Ini sudah jelas rangkaian kendalinya ya. Jadi ada dua kondisi ya. Yang pertama itu ketika forward, kemudian yang kedua itu ketika reverse ya, seperti itu ya, Erlita ya. Oke. Ini yang ketiga, lanjut saja. Rangkaian forwardnya ini, siapa yang bisa menjelaskan kelompok 1? Rita sedang keluar ini. Siapa yang bisa melanjutkan? Ini posisi forward sudah benar. Ini posisi reverse. Ini posisi reverse-nya jangan seperti ini, masih salah ini rangkaiannya. Tinggal dihubung bintang saja, nggak perlu ada perubahan di terminal keluar motor, ya. Diperbaiki lagi. Ya, Pak. Nanti ini penjelasannya. Muria baca, Muria. Muria. Penjelasan. Agar motor induksi 3 fasa dapat berputar kanan kiri, maka yang harus dilakukan yaitu menukar posisi salah satu fasanya. Sebagai contoh, pada saat motor induksi berputar ke kanan dengan susunan fasanya RST, maka jika ingin membalikkan arah putaran atau putar ke kiri, harus merubah salah satu fasanya yaitu menjadi RTS atau SRT atau TSR. Dalam rangkaian putar kanan kiri harus dilakukan penguncian. Artinya
motor hanya berputar pada satu arah saja, atau tidak boleh rangkaian putar kanan atau putar kiri hidup secara bersamaan. Iya, betul. Atau bahasa lainnya interlock ya. Seperti itu. Nah, ini prinsip kerjanya. Fauzan, baca Fauzan. Fauzan, Prinsip kerja putar kanan atau forward pada satu Kecil banget suaranya. ya, suaranya belum muncul kan? Terputus ini Fauzan ini. Ayo, Erita aja lagi, nggak apa-apa Kak? Prinsip kerjanya putar kanan. Fauzan, karena ada dikunci ulang, oleh kontak. putus-putus. Oh, putus-putus. Sorry. Bang Lang. Prinsip Iya, kerja silakan. putar kanan atau forward. Pada saat push button NO ditekan, aliran arus listrik akan mengalir ke koil kontraktor Q1 dan akan mengakibatkan kontraktor Q1 dalam keadaan on. Jika push button E1 dilepaskan, kontraktor Q1 akan tetap on karena ada dikunci oleh kontak NO pada Q1. Pada keadaan seperti ini, kontak motor induksi 3 fase akan berputar ke kanan. Kemudian pada saat motor listrik masih berputar dan push button ditekan, maka tidak ada pengaruh sama sekali karena dikunci oleh kontak K1 dan K1. Motor listrik akan berhenti berputar jika push button di stop, putar kiri atau reverse. Pada saat push button NO ditekan, aliran arus listrik akan mengalir ke koil kontraktor Q2 dan akan mengakibatkan kontraktor Q2 dalam keadaan on. Jika push button S2 dilepaskan, kontraktor Q2 akan tetap on karena ada dikunci oleh kontak NO dan K2. Pada keadaan seperti ini, motor induksi 3 fase akan berputar ke kiri. Kemudian pada saat motor listrik masih berputar dan push button S2 ditekan, maka tidak ada pengaruh sama sekali karena terkunci oleh kontak K1 dan Q2. Motor listrik akan berhenti berputar jika push button stop ditekan. Iya. Nah, selanjutnya ini Untuk penegasan ulang, untuk merubah putaran motor listrik dari kanan ke kiri atau sebaliknya, maka putaran motor harus berhenti dengan sempurna dulu, baru bisa dibalik putarannya. Jika motor listrik berputar ke kanan atau belum berhenti sempurna, sedangkan push button putar kiri ditekan, maka akan mengakibatkan beban listrik pada motor akan sangat tinggi. Pada beberapa rangkaian, ada yang ditambahkan timer untuk mengatur waktu selang atau waktu tunggu agar motor listrik berhenti dengan sempurna. Nah, ini yang nomor 5 ya. Silakan. Mencari solusi ketika kren posisi reverse atau harus terus menekan tombol reverse, yaitu dengan cara menambahkan kontaktor pada push button S2 pada mesin tersebut tidak perlu lagi terus-menerus tombol reverse. Nah, pada saat push button ditekan, otomatis terkunci oleh kontaktor K2. Iya, betul. Jenis kontaknya apa ini? Ini belum dimasukkan nih jenis kontaknya nih. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah menampilkan. Ini perlu diperbaiki kembali ya untuk yang solusinya tadi, yang nomor 5. Kemudian ini untuk rangkaian utamanya, itu untuk yang posisi reverse harus diperbaiki. Untuk ini nih, terminal W2, U2, dan P2 ini harus diperbaiki nih. Ya, itu sambungannya masih belum benar. Kemudian ini juga untuk yang posisi forward ya. Jadi untuk yang posisi forward itu jangan diambil yang bawahnya. Kamu tetap yang ambil atasnya saja nih posisinya nih. Ya, jangan di sini posisi untuk yang terminal UPW maksudnya U2, P2, W2 itu dikoppel saja. Jadi bukan dari K2 itu nggak masuk ke terminal motor, ya nggak masuk ke terminal U2, P2, W2, ya ini diperbaiki. Ya silakan kelompok 2 atau kelompok lainnya yang siap. Ini saya berhentikan share screen-nya. Close untuk kelompok 1, silakan.
terlebih dahulu nanti kalian bisa mengumpulkan di Google Classroom-nya ya. Nah, berikutnya siapa yang mau menampilkan tugas berikutnya? Saya Pak, boleh Pak? Silakan Pak Rifati. Mau menampilkan atau saya yang share screen? Saya coba menampilkan dulu ya Pak. Oke, siap. Silakan Pak Rifati. Untuk kelompok 1 itu rangkaian utama diperbaiki, kemudian ditambahkan lagi untuk yang solusinya itu jenis kontaknya yang dipakai apa ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Sudah bagus, terima kasih untuk presentasinya. Udah ada belum Pak? Oke, sudah mulai muncul. Sudah. Sudah lagi. Udah ada Pak? Udah. Sedikit lagi. Saya belum muncul nih. Ya, sudah. Silakan dilanjut. Udah Pak? Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok nama saya Fadil Fati, ada Nabila Zahra, ada Sultan Alif, ada Yasin Mulyadi. Itu anggota kelompok saya. Kali ini saya akan membahas motor listrik 3 fasa dengan 2 arah putaran. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada gambar mobil listrik ya, di atas kiri. Sebelahnya ada gambar kren, di bawahnya ada eskalator, di sebelahnya lagi ada gambar lift. Kira-kira ada yang tahu gak persamaan dari keempat gambar berikut? Ada yang bisa jawab? Persamaan dari keempat gambar berikut. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak? Sama-sama menggunakan motor listrik. Nah ya, masih Muria jawabannya. Dari keempat gambar berikut ini sama-sama menggunakan motor listrik. Motor listrik itu apa sih? Sebuah alat yang mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Di contohnya kayak, kalau dulu misalnya manusia kan dapat air bersih itu harus nimba dulu ya dari sumur gitu, capek, tarik katrol. Sekarang udah nggak perlu lagi tuh narik-narik sumur kayak gitu. Kenapa bisa? Tinggal pakai pompa air aja gitu kan. Jadi gampang gitu. Nggak perlu nguras tenaga lagi. Nah ini dia motor listrik, sebuah alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sekarang yang mau kita bahas adalah motor induksi 3 fasa dengan 2 arah putaran yang berbeda. Berikut ada gambarnya, yang kiri itu ada gambar rangkaian utama dari motor listrik ya, yang dimana kalau misalnya urutannya sesuai RST, berarti motor listrik itu akan berputar ke arah kanan. Kalau misalnya urutannya dibalik, misalnya jadi TSR, maka putaran motornya juga akan berubah gitu. Nggak sama ke kanan, berarti ke kiri. Nah ini arah putaran motor apabila menempatkan kabel sesuai dengan urutannya. Tadi, dia berputar ke arah kanan. Lalu gimana cara kita membuat motor tersebut berubah arah putaran? Tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Tinggal ubah aja arah urutan kabelnya, maka arah putarannya juga pun akan berubah. Nah, dilanjut Nabila baca. Silakan. Di sini ada rangkaian Di sini ada rangkaian kendalinya. Cara kerja rangkaian tersebut yaitu kontrolnya pada saat button on 1 ditekan, maka listrik akan mengalir menuju terminal NC pada kontaktor 2. Hal ini bertujuan agar kontaktor tidak nyala secara bersamaan karena bisa menyebabkan short circuit atau korsleting. Selanjutnya, listrik akan mengalir ke terminal coil pada kontaktor 1 sehingga kontaktor tersebut menyala yang mengakibatkan lampu indikator hijau menyala. Dan hal itu menandakan bahwa motor listrik sedang bekerja searah putaran jarum jam atau forward. Apabila motor listrik sedang bekerja searah putaran jarum jam, pada saat kita tekan push button on 2, maka tidak akan bisa karena
karena NC dari kontaktor 1 yang terbuka, sehingga aliran listrik tidak mengalir dan rangkaian tidak akan bisa bekerja. Hal ini disengaja supaya kontaktor tidak bekerja secara bersamaan, karena apabila bekerja secara bersamaan dapat mengakibatkan short circuit. Lalu jika kita ingin mengubah arah putaran motor listrik tersebut menjadi berlawanan atau reverse, dengan pada posisi motor sedang running, tekan dulu push button off supaya motor berhenti terlebih dahulu. Lalu lanjut ditekan dengan push button on 2 supaya putaran motor listrik berubah menjadi berlawanan atau reverse. Dan kalau sudah berlawanan, maka akan ditandakan dengan lampu indikator kuning menyala. Dalam keadaan keadaan normal, motor listrik tidak sedang bekerja, maka ditandai dengan lampu indikator merah yang menyala. Di sini ada tabel komponennya. Yang pertama membutuhkan MCB 1 fasa 1 buah, MCB 1 fasanya 1 buah, dan kabelnya cukupnya push button NC 1, push button NO 2, push button kontaktor magnet 2, terminal overload relay-nya 1, lampu indikatornya 3, dan lampu indukasi 3 fasanya 1. Dilanjut Yasin, boleh baca. Lanjut, sebuah permasalahan. Ketika tumpukan bata sudah dipindah ke tempat penyusunan, mesin kren kembali lagi ke posisi semula dengan menekan tombol reverse. Namun yang terjadi, tombol tersebut harus terus ditekan supaya motor bisa kembali ke posisi awalnya. Kita di sini akan menemukan solusi yang dialami agar permasalahannya terpecahkan. Identifikasi permasalahannya, penyebab tombol reverse yang harus terus ditekan agar kembali ke posisi awal mungkin disebabkan karena tombol tersebut tidak memiliki pengunci atau kontak bantu kontaktor, sehingga harus ditekan terus-menerus agar kembali ke posisi awalnya. Boleh dijawab oleh Sultan. Penyelesaian masalahnya yaitu agar Pak Hadi tidak repot-repot terus menekan tombol reverse untuk membalikan posisi kren pada posisi semula. Maka perlu ditambahkan pengunci pada tombol reverse. Boleh ditambahkan tombol kontak bantu NO sebagai penguncinya. Sehingga Pak Hadi hanya perlu menekan tombol reverse sekali saja pada saat posisi kren sudah kembali normal atau sudah sesuai dengan Pak Hadi yang Pak Hadi inginkan. Maka cukup tekan tombol off pada push buttonnya. Ya, Sian ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Ya ada ya. Ya ada. Terima kasih dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ini sudah penjelasannya sudah lengkap. Nanti kelompok yang berikutnya untuk pertemuan berikutnya ya, bergantian. Nah, sampai di sini kita sampai di penghujung pembelajaran ya. Ini saya sampaikan terlebih dahulu tugas-tugas kalian yang harus kalian kerjakan ya. Ini kalian sebentar. Nah ya, sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke. Nah ini di dalam Google Classroom ya, yang kalian sudah join ya, itu kalian
mengerjakan LKPD ya, lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Di situ ada soal-soal esai dan harus kalian buat gambar di LKPD. Kemudian ada tugas mandiri ya, ini kalian buat dalam Google Classroom ya. Ini penilaiannya untuk penilaian pengetahuan kalian. Bentuknya pilihan ganda untuk penilaian tugas mandiri ini ya, seperti itu. Tugas-tugas ini bisa kalian kumpulkan maksimal jam 12 malam ya. Kalian harus bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik ya, tepat waktu, jangan diundur-undur ya, seperti itu. Ya, untuk pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Khalid? Atau Yasin bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya deh, Kak. Nggak kedengeran, Bil. Belum di on suaranya. Yasin bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Atau Khalid? Khalid sudah kembali lagi nih? Ya Pak, maaf suaranya nggak kedengeran Pak. Iya, pembelajaran hari ini bisa kamu simpulkan? Jadi untuk materi hari ini, Oh menurut iya, Nabila, saya, iya, silakan Nabila. kesimpulannya, kalau di sini kan kita menggunakan dua kontraktor. Kalau ini dioperasikan secara bersamaan tidak bisa karena akan menyebabkan short circuit, dan apabila untuk mengganti arah putaran cukup menyilangkan dua kabel, bisa RST atau TSR atau yang lainnya. Tetapi salah satu kabel tetap pada posisinya. Jadi yang ditukar cukup dua kabel aja. Iya. Terima kasih Nabila ya. Jadi pertemuan kali ini sudah disimpulkan oleh Nabila ya. Saya mempertegas lagi bahwa kalau misalnya motor 3 fas, induksi 3 fas itu kalau ingin dibalik arah putarannya ya dua fasanya kamu tukar ya. Misalnya RST. Awalnya kalau RST itu putar kanan atau forward ya. Untuk membaliknya untuk posisi reverse ya, itu kamu bisa menggantinya misalnya RST menjadi SRT, RTS ya, seperti itu ya. Jadi membalik dua fasanya seperti itu. Kemudian tadi di awal juga si Nabila sudah menjelaskan jangan sampai kontraktornya dua-duanya bekerja secara bersamaan, harus bergantian. Ya, terima kasih Nabila atas kesimpulannya hari ini. Besok minggu depan ya tetap semangat untuk belajar, jangan sampai semangat kalian kendor. Ini minggu depan kita mempelajari tentang materi balik arah motor 3 fasa hubung star delta ya, seperti itu. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa pula. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Elita. Elita. Dan hari itu dengan berdoa menurut Sinyal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya.